Berbahagia dalam kesendirian. Di suatu desa yang miskin di dekat pinggiran pantai hiduplah seorang pemuda yang bernama Suparman. Orangnya gagah, kuat, tetapi tidak bersekolah. Tidak tertarik dengan pelajaran-pelajaran agama atau spiritual. Hidupnya kacau, tidak teratur, suka mabuk-mabukan dan keburukan lainnya. Suatu ketika di rumahnya yang sederhana, dia tergeletak lemas. Tidak berdaya, lalu keluarganya melarikan dia ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari opname lalu dokter memberitahu keluarganya bahwa Suparman sakit gagal ginjal yang sudah akut. Dokter menyarankan agar pasrah saja dan dirawat di rumah saja. Karena saking sayangnya keluarga berusaha menjajaki pengobatan alternatif. Baik ke orang pintar maupun berdoa ke tempat-tempat orang lain lakukan. Karena rumahnya dekat pantai, keluarga setiap pagi menggotong Suparman berjemur di pantai untuk agar lebih sehat. Pada awalnya Suparman sendirian berjemur, lama-lama banyak manula yang menemani berjemur juga. Suatu ketika saat berjemur, mendadak mendung gelap dan turun hujan lebat. Kawan-kawan lainnya pulang ke rumah sendiri-sendiri, namun Suparman memilih berteduh menunggu hujan reda baru pulang. Kebetulan dekat tempatnya berjemur ada gubuk kecil dekat pemakaman keluarga. Di sanalah dia berteduh. Suparman merasa damai hatinya memperhatikan jatuhnya air hujan, kadang menimpa kembang Kamboja yang tumbuh di kuburan itu. Karena keasyikan, akhirnya Suparman tertidur lelap dan bermimpi. Terdengar suara gaib, "Jangan pulang, buat pemujaan dulu, bila sudah selesai baru pulang." Suparman terbangun, tetapi aneh. Timbul semangat tinggi untuk merealisasikan mimpinya itu. Tidak tahu dari mana timbul kekuatan, sakit sudah tidak dirasakan, mencari kayu apa saja untuk mendirikan pemujaan dimaksud. Keluarganya mengajak pulang tetapi ditolaknya, akan tetap sendirian di sana. Disinilah dalam kesendirian dan tetap beraktivitas membangun pemujaan itu merasa sembuh, tidak ada terasa sakit apapun. Walaupun sederhana, Suparman tetap di tempat itu, sendirian, tidak pernah pulang lagi. Walaupun jauh dari perkampungan, Suparman merasa senang bahagia, damai tinggal sendirian di sana. Akhirnya lama-kelamaan tempat itu banyak dikunjungi orang, ada yang beribadat, ada yang sekedar melihat-lihat dan menjadi terkenal. Setelah mulai ramai dikunjungi orang, sebagai penerus merawat pemujaan itu diserahkan kepada keluarganya dan Suparman melanjutkan berkelana sendirian ke hutan-hutan dekat itu, dan akhirnya terbiasa, menyenangkan, membahagiakan. Ada bedanya, kesendirian, dengan kesepian. Kesepian muncul ketika emosional kita merasa terisolasi dan hampa karena kekurangan hubungan sosial. Sering menimbulkan perasaan sedih karena berkurangnya rasa kepuasan. Sedangkan kesendirian adalah pilihan sadar untuk menghabiskan waktu sendirian. Ini tentang bukan memiliki teman melainkan tentang kesadaran, keberadaan diri sendiri. Hal ini sering dianggap sesuatu yang menakutkan. Dalam kesendirian banyak manfaat yang mendalam. Walaupun secara umum, manusia makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan makhluk lain. Ada kebutuhan bawaan secara individu untuk hidup berkesendirian dengan sadar memilih menjauh dari pergaulan sosial masyarakat pada umumnya. Motivasi keinginan seperti ini adalah merefleksi diri secara mendalam, pencarian makna secara spiritual. Asal mula dari keinginan ini bahwa kebahagiaan sejati dan pencerahan spiritual dapat ditemui dalam eksplorasi batin. Jalan yang paling baik dapat dilakukan dalam kesepian, kesunyian, dalam kesendirian. Keadaan ini bukan karena ketakutan tetapi pilihan sadar sehingga timbul keberanian menarik diri dari dunia luar. Semoga bermanfaat.